Tema kita di tahun 2025 ini kita sama-sama sudah tahu atau ada yang belum tahu tema? Nah, ini saudara yang belum tahu, saudara baca di Warta Jemaat ya. Besar-besar. Penuhlah dengan Roh Kudus. Itu tema kita di tahun 2025. Dan kami dari pengembalaan merasa perlu untuk memantapkan tema ini di setiap anggota jemaat tentunya. Sebab itu di kebaktian akhir tahun dan di awal tahun baik di Ketapang, Keramat dan Yosoho Bapak Gembala sudah sampaikan, kemudian saya juga akan menyampaikan karena bicara mengenai Roh Kudus adalah satu hal yang sangat luas ya. Kita melihat dari berbagai segi, sebab itu di Soho sudah, di Ketapang juga sudah, dan saat ini di Keramat mungkin berikutnya Ibu, sama sebut Ibu Wagem. Ya, ini di Keramat, jadi Rani nanti mungkin akan lihat dari sudut pandang yang berbeda lagi mengenai tema ini. Tapi supaya jemaat mengerti dan mantap betul dengan tema kita di tahun 2025 ya, karena ini membawa visi besar kita yaitu bersiap untuk masuk dalam gereja yang sempurna. Dan ini merupakan satu tema yang berkelanjutan dari tema yang tahun lalu sudah diangkat, yang diambil dari kitab Hagai yang pertama ayat yang kelima. Perhatikanlah keadaanmu. Ya, perhatikan keadaan kita, dan firman Tuhan katakan, tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah rumah Allah. Jadi kita adalah rumah Allah, perhatikan rumah Allah. Jangan sampai rusak, kalau rusak kita harus perbaiki, tapi kita juga harus merawat rumah Allah itu. Perkakas di dalam bait Allah, ya saya tidak akan uraikan di sini, tapi itu menjadi kewajiban kita untuk menjaga, memperbaiki, merawat rumah Allah yang ada di dalam kita ini. Dan tema ini, tema tahun ini diambil dari Kisah Para Rasul pasal 19 sebagai kelanjutannya. Karena rumah Allah itu tidak boleh kosong, saudara ya. Rumah Allah itu harus ada isinya. Dan isinya adalah dengan Roh Kudus. Sebab itu penuhlah dengan Roh Kudus. Tema dari Kisah Rasul pasal 19 ayat yang kedua. Kalau sudah ada, kita akan baca bersama-sama ayat ini. Saya undang kita berdiri bersama-sama. Kisah Rasul pasal 19 ayat yang kedua, kita baca dengan suara yang keras. 2, 3. Katanya kepada mereka, sudahkah kamu menerima Roh Kudus ketika kamu menjadi percaya? Akan tetapi mereka menjawab dia, belum, bahkan kami belum pernah mendengar bahwa ada Roh Kudus. Puji Tuhan, silakan duduk. Satu pertanyaan yang disampaikan oleh Paulus kepada beberapa muridnya yang ada di Efesus, apakah sudah menerima Roh Kudus? Ini merupakan satu pertanyaan tapi juga mengandung pernyataan bahwa harusnya ketika kita percaya kita menerima Roh Kudus. Ya. Dan apa yang kemudian dijawab oleh mereka bahwa mereka belum pernah mendengar ada Roh Kudus. Jadi ada orang-orang yang percaya tetapi tidak tahu, tidak paham mengenai Roh Kudus. Bukan berarti kemudian mereka tidak memiliki Roh Kudus. Ya, di dalam suratan Roma pasal 8 katakan
orang yang tidak memiliki roh Kristus bukan milik Kristus. Dengan kata lain, kalau kita sudah menjadi milik Kristus karena Kristus sudah membeli kita, saudara percaya bahwa darah Kristus sudah membeli kita? Ya, kita menjadi milik Kristus. Artinya kalau kita menjadi milik Kristus, roh itu ada di dalam kita. Tapi saya kemudian membedakan antara memiliki roh Kristus, memiliki roh kudus dalam kita, dan kepenuhan dengan kuasa roh kudus. Ada tahap lebih lanjut yang harus menjadi bagian kita. Karena ini sudah dijanjikan oleh Tuhan. Bukan hanya memiliki tetapi penuh dengan kuasa Roh Kudus. Raja Saul, ketika Saul dilantik atau diurapi menjadi raja, itu masih jauh di awal sebagai raja pertama dari bangsa Israel pada waktu itu. Kalau saudara baca di dalam 1 Samuel 10 kalau saya tidak salah. Itu Nabi Samuel katakan kemudian mengurapi Saul, kamu akan kepenuhan kuasa dan menjadi manusia yang lain. Kepenuhan dengan kuasa Roh Kudus menjadikan kita manusia yang lain. Ya, bukan kemudian kita berubah muka jadi seperti artis-artis film begitu ya. Ya kalau jadi cakep, kalau enggak sama juga saudara ya. Tetapi bukan perubahan bentuk tubuh kemudian dia jadi langsing ya. Tetapi karakter kita beda. Sebab ayat Alkitab katakan berubahlah kamu dalam budimu ya. Artinya ada sifat, ada karakter kita yang berubah. Cara kita bersikap berubah karena ada Roh Kudus. Sebab itu Roh Kudus itu harus tinggal di dalam kita, bahkan harus penuh di dalam kita. Jadi bukan sekedar memiliki Roh Kudus karena kita menjadi orang percaya, tetapi mengalami kepenuhan kuasa Roh Kudus. Saya selalu sampaikan contoh yang selalu diberikan oleh almarhum Bapak Gembala Senior, ya, seperti orang mengisi gelas ini. Kalau saudara bisa lihat, ini gelas penuh apa kosong? Ini penuh, karena sampai di ujung. Tapi kalau dia cuma terisi setengah, penuh atau enggak? Ada air tapi tidak penuh. Begitu juga dengan kuasa Roh Kudus. Kita memiliki kuasa berbeda dengan kepenuhan yang kita alami. Ya, dan untuk pertama kali langkah yang diterima kemudian oleh rasul-rasul atau murid-murid Yesus dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8 itu, yang Yesus janjikan, kepadamu akan diberikan kuasa kalau Roh Kudus turun. Jadi fungsinya Roh Kudus adalah supaya memberi kuasa kepada kita. Dan dengan demikian kita menjadi saksi di Yerusalem, di Yehuda, Samaria sampai ke ujung bumi. Tapi pengalaman kuasa Roh Kudus seperti juga di dalam Kisah Para Rasul 2 ayat yang keempat, ketika suara seperti angin besar itu datang, ya ketika mereka sedang berdoa, menunggu janji yang disampaikan oleh Yesus ketika Yesus mau naik ke dalam sorga, jangan tinggalkan Yerusalem sampai kamu dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus. Kepenuhan itulah yang harusnya juga menjadi target kita. Bukan hanya kita memiliki Roh Kudus, tetapi mengalami kepenuhan kuasa Roh Kudus. Baptisan Roh Kudus itu harus juga menjadi bagian kita. Karena itu yang dijanjikan oleh Tuhan. Kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atasmu. Dan murid-murid bukan orang-orang yang tidak percaya. Mereka sudah percaya sejak dulu. Sebab itu kita percaya tadi dari suratan Roma katakan, kalau tidak memiliki Roh Kudus bukan milik Kristus. Dan mereka adalah murid-murid Yesus. Mereka adalah murid milik Kristus. Sebab itu Roh Kudus sudah ada.
tetapi mereka harus mengalami baptisan roh untuk menerima kepenuhan Roh Kudus itu. Jadi ada tahapan-tahapannya saudara ya, yang harus dialami. Dan memang kalau saudara baca di dalam ayat ke-6 dari Kisah Para Rasul 19 ini, kita baca di situ, dan ketika Paulus menumpangkan tangan di atas mereka, turunlah Roh Kudus ke atas mereka, dan mulailah mereka berkata-kata dalam bahasa roh dan bernubuat. Jadi selain mereka memiliki Roh Kudus, mereka juga mengalami kepenuhan Roh Kudus. Turunlah Roh Kudus ke atas mereka. Dan mereka mulai berbahasa roh dan bernubuat. Tanda bahwa seorang dipenuhkan dengan kuasa Roh Kudus adalah dengan berbahasa roh. Bahasa yang diberikan oleh roh kepada orang itu. Dan kalau kita memeriksa di dalam Perjanjian Lama, bagaimana prosesnya kepenuhan kuasa Roh Kudus itu di dalam Yehezkiel pasal yang ke-47. Yehezkiel pasal 47. Saya baca mulai ayat yang saya baca dulu ayat 1. Kemudian ia membawa aku kembali ke pintu bait suci, dan sungguh ada air keluar dari bawah ambang pintu bait suci itu dan mengalir menuju ke timur, sebab bait suci juga menghadap ke timur, dan air itu mengalir dari bawah bagian samping kanan dari bait suci itu sebelah selatan mezbah. Ini adalah satu vision, satu penglihatan yang Allah berikan kepada Nabi Yehezkiel. Ya, dia seperti dibawa oleh Roh untuk melihat apa yang Tuhan ingin tunjukkan. Ya, ada air yang mengalir dari bait suci. Ya, ada begitu banyak, kalau saudara mau pelajari, ada begitu banyak pelajaran yang dapat kita ikuti dari Yehezkiel pasal 47 ini. Tapi saya secara singkat kemudian saya lihat juga di dalam ayat yang ketiga dari Yehezkiel 47 itu. Sedang orang itu pergi ke arah timur dan memegang tali pengukur di tangannya. Ia mengukur 1000 hasta dan menyuruh aku masuk dalam air itu, maka dalamnya sampai di pergelangan kaki. Pengalaman Yehezkiel dalam penglihatannya, dalam vision yang Tuhan berikan kepadanya. Ada orang yang kemudian mengambil ukuran, menyuruh dia berjalan 1000 hasta. Dia mendapati bahwa air itu setinggi pergelangan kaki. Hanya membasahi telapak kaki sampai di mata kaki. Itu satu pengalaman yang dialami. Kemudian kalau kita lihat lagi di dalam ayat yang keempat, ia mengukur 1000 hasta lagi dan menyuruh aku masuk sekali lagi dalam air itu. Sekarang sudah sampai di lutut. Meningkat airnya. Dari pergelangan kaki masuk lebih jauh 1000 hasta, sudah sampai di lutut. Pengalaman orang percaya di dalam Tuhan, air itu bicara mengenai Roh Kudus itu, air mulai dari semata kaki. Lebih jauh kita masuk dalam percaya kita kepada Tuhan, iman kita kepada Tuhan, air itu naik sampai di lutut. Pengalaman kita dipimpin oleh Roh Kudus sampai di lutut. Ayat yang keempat. Kemudian lanjut. Kemudian ia mengukur 1000 hasta lagi dan menyuruh aku ketiga kalinya masuk ke dalam air itu. Sekarang sudah sampai di pinggang. Naik lagi air itu. Pengalaman dalam pimpinan kuasa Roh Kudus naik lagi sampai di pinggang. Dan orang kalau sudah sampai air di pinggang, saudara, orang tidak bisa lari.
Ya, orang kan tidak mungkin lari dengan air sepinggang. Mereka hanya dapat berjalan, berusaha untuk berjalan. Semakin berat. Artinya kalau Roh Kudus sudah menguasai kita, mulai menguasai kita, kita tidak lagi mengikuti, tidak bisa lagi mengikuti atau sebebas-bebasnya mengikuti kemauan jasmani kita, kemauan hawa nafsu kita, kemauan kita sebagai manusia, kedagingan kita. Kita tidak bisa menguasai lagi. Semakin berat. Sampai di kemudian ayat yang kelima, sekali lagi ia mengukur 1000 hasta lagi. Sekarang air itu sudah menjadi sungai, di mana aku tidak dapat berjalan lagi. Sebab air itu sudah meninggi sehingga orang dapat berenang, suatu sungai yang tidak dapat diseberangi lagi. Lebih jauh pengalaman kita dalam pengiringan akan Tuhan, lebih jauh kita mengalami pimpinan kuasa Roh Kudus, semakin berat bagi kita untuk mengikuti hawa nafsu kita, sampai kemudian air itu meninggi sampai menjadi sungai yang tidak bisa lagi diseberangi. Artinya kita tidak bisa lagi melakukan keinginan-keinginan kita sendiri. Sungai itu yang akan mengaliri kita, sungai itu yang akan membawa kita. Roh Kudus yang akan memimpin kita menurut kehendaknya, bukan lagi kemauan kita. Bukan kemudian kita tidak bisa berpikir, kemudian kita tidak bisa membuat rencana, tidak seperti itu saudara ya. Tetapi apa yang kita pikirkan, apa yang kita rencanakan, semua akan disesuaikan dengan rencana Tuhan. Akan dibawa sesuai dengan aliran kuasa Roh Kudus itu. Dan itulah saat dimana Roh itu menguasai kita sepenuh-penuhnya. Dan itu yang Tuhan inginkan. Roh itu menguasai kita sepenuhnya, sehingga yang kita lakukan adalah hanya mengikuti kehendak Tuhan. Bukan lagi atas kemauan kita sendiri. Bukan lagi hanya mengikuti cara pandang kita atau cara pikir kita. Tetapi seperti sungai yang mengalir yang tidak bisa diseberangi, dan kemudian kita hanya mengikuti aliran sungai itu. Kalau kuasa Roh Kudus penuh di dalam kita, sepenuh-penuhnya seperti sungai yang mengalir, yang membawa kehidupan kita sesuai dengan rencana Allah. Dan apa akibatnya? Apa dampaknya kalau Roh Kudus sampai mengalir, kalau Roh Kudus sampai memenuhi kehidupan kita seperti sungai yang mengalir itu? Di dalam ayat yang ke-9 ya, atau ayat yang ke-7, atau saya baca ayat ke-6. Lalu ia berkata kepadaku, sudahkah engkau lihat hai anak manusia? Kemudian ia membawa aku kembali menyusur tepi sungai. Dan dalam perjalanan pulang, sungguh sepanjang sungai itu ada amat banyak pohon di sebelah sini dan di sebelah sana. Pohon-pohon yang tumbuh sepanjang aliran sungai. Apakah aliran sungai itu? Kalau kita lihat di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-7, Yohanes pasal yang ke-7 ayat ke-38 dan 39 katakan, barang siapa percaya kepadaku, kepada Tuhan, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Apakah aliran air hidup? Yang dimaksudkannya ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya. Sebab roh itu belum datang karena Yesus belum dimuliakan.
aliran-aliran air hidup, yaitu roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya. Sungai itu mengalir, dan aliran sungai itu, karena aliran sungai itu, maka di sisi atau di tepian sungai itu tumbuh banyak pohon di sana dan di sini. Pohon-pohon ini bicara mengenai orang-orang yang percaya. Orang-orang percaya yang dialiri oleh sungai Roh Kudus. Akar mereka akan semakin kuat karena suplai airnya cukup. Sehingga akar pohon itu semakin kuat di dalam dan pohon itu bertumbuh semakin tinggi. Kehidupan orang-orang yang percaya yang dialiri oleh kuasa Roh Kudus akan semakin kuat, bertumbuh semakin kuat. Dan dikatakan di sini banyak pohon, artinya bukan hanya dari kita-kita yang ada di GPD Keramat, tapi banyak pohon. Ada orang-orang di negara-negara lain, ada orang-orang dari bangsa-bangsa lain yang juga mengalami hal yang sama. Mengalami kepenuhan kuasa Roh Kudus seperti pohon yang tumbuh di aliran sungai itu. Mereka juga menjadi kuat, menjadi pohon-pohon yang kuat, bertumbuh dengan baik karena ada aliran sungai, karena suplai air yang cukup, karena ada Roh Kudus di dalam mereka. Dan mereka mengalami kepenuhan kuasa Roh Kudus. Lanjut di dalam ayat yang ke-9 dari Yeskiel 47 itu. Situ dikatakan, sehingga kemana saja sungai itu mengalir, segala makhluk hidup yang berkeriapan di sana akan hidup. Ikan-ikan akan menjadi sangat banyak, sebab kemana saja air itu sampai, air laut di situ menjadi tawar, dan kemana saja sungai itu mengalir, semuanya di sana hidup. Aliran kuasa Roh Kudus membawa kehidupan. Saudara percaya itu? Kita sudah hidup saat ini, tetapi kehidupan yang dijamin oleh Roh Kudus adalah kehidupan nanti. Kehidupan kekal yang Tuhan sudah sediakan bagi kita. Ada kehidupan. Karena apa? Karena air yang mengalir itu. Sungai yang mengalir. Aliran kuasa Roh Kudus, kalau dia bekerja, maka segala sesuatu itu hidup. Orang-orang diselamatkan. Sehingga dikatakan di sini, segala makhluk hidup yang berkeriapan di sana akan hidup. Ikan-ikan akan menjadi sangat banyak. Dan ikan berbicara dari jiwa-jiwa. Ya. Ketika murid-murid harus membayar pajak, mereka katakan kepada Yesus, kami gak punya uang. Bagaimana kami harus bayar pajak? Yesus katakan, cari ikan, dari mulut ikan akan keluar uang. Saya ingat ajaran yang disampaikan oleh almarhum Bapak Gembala. Artinya cari jiwa. Untuk pekerjaan Tuhan, aduh Tuhan perlu ini pekerjaan Tuhan, gak punya uang. Cari jiwa, bukan cari uang. Nanti jiwa yang akan bawa uang. Jiwa-jiwa yang diberkati oleh Tuhan, mereka juga akan memberkati pekerjaan Tuhan. Bukan kemudian cari jiwa untuk memperkaya pendeta, tidak. Tetapi memang begitu hukumnya. Itu cara yang Tuhan pakai untuk memberkati pekerjaan Tuhan. Kepada murid-murid Tuhan katakan cari ikan. Memang secara fisik kemudian mereka memancing atau mereka menangkap ikan, kemudian dari mulut ikan itu keluar uang. Sehingga mereka bisa membayar pajak. Tapi saya ingat ajaran itu, cari jiwa. Jiwa-jiwa itu yang akan memberkati pekerjaan Tuhan. Sehingga pekerjaan Tuhan akan semakin maju.
Jadi ikan di sini berbicara mengenai jiwa. Akan sangat banyak ikan. Sebab apa? Sebab ada kehidupan yang dibawa oleh aliran sungai itu. Ketika kuasa Roh Kudus bekerja, ada banyak kehidupan dan akan membuat banyak jiwa datang kepada Tuhan. Saudara rindu bangku-bangku kosong ini penuh. Cari jiwa. Penuh dengan kuasa Roh Kudus. Kisah Rasul 1 ayat 8 katakan kita menjadi saksi. Kita membawa jiwa milik Tuhan. Ikan-ikan akan sangat banyak. Jiwa-jiwa akan semakin banyak. Apalagi di akhir zaman ini akan semakin banyak jiwa yang memerlukan tangkapan. Kemudian dari ayat yang ke-10 dikatakan di situ, maka penangkap-penangkap ikan penuh sepanjang tepinya mulai dari En-Gedi sampai En-Eglaim. Daerah itu menjadi penjemuran pukat dan di sungai itu ada berjenis-jenis ikan seperti ikan-ikan besar, seperti ikan-ikan di laut besar, sangat banyak. Sangat banyak. Jiwa-jiwa akan menjadi sangat banyak. Tapi juga dikatakan di sini, penangkap-penangkap ikan penuh sepanjang tepinya. Hamba-hamba Tuhan akan semakin banyak. Mereka menjadi penangkap-penangkap jiwa. Saya coba cari-cari, nggak ada tuh berebutan cari ikan. Penangkap-penangkap ikan nggak dibilang berebutan cari ikan, nggak ada. Ya, karena ikannya sangat banyak. Saudara tahu larinya mau kemana ini ya? Nggak ada berebutan gereja, berebutan jemaat, nggak ada. Kalau ada gereja ya urusan mereka, kita tidak. Karena firman Allah katakan seperti itu. Penangkap-penangkap ikan sangat banyak. Kenapa? Ikannya juga banyak. Kalau cuma ikan satu, nah boleh. Baku rebet orang di situ. Ikannya banyak, sangat banyak. Pekerjaan kuasa Roh Kudus akan melahirkan, akan membawa jiwa-jiwa banyak yang siap untuk ditangkap, siap untuk bawa masuk ke dalam rumah Tuhan. Nggak perlu berebutan. Waduh. Ada aturannya saudara ya. Percayalah. Gereja juga akan penuh kalau kita mempunyai kerinduan dan kita mengikuti aliran kuasa Roh Kudus. Kuasa Roh Kudus bekerja di tengah-tengah jemaat. Akan ada kehidupan, akan banyak ikan juga akan datang ke tempat ini. Kita akan menangkap banyak jiwa. Jadi nggak usah repot dengan strategi. Cukup kita mempunyai kerinduan untuk dipenuhkan dengan kuasa Roh Kudus. Nanti Tuhan yang kirim ikan-ikannya. Ya nggak usah berebutan saudara, nggak usah cari-cari. Wah ini ikan yang besar nih, wah ya dapat cuma ya terik lagi gitu ya. Ikan ya ikan saudara, Tuhan bawa cukup bagi kita. Karena penangkap-penangkap ikan adalah kepada murid-murid ketika Yesus memilih ke-12 murid. Sebagian besar dari mereka adalah dulunya penjala ikan. Kemudian Yesus katakan, mari ikut aku. Kamu dulu menjadi penjala ikan, sekarang menjadi penjala jiwa. Jadi penangkap-penangkap ini adalah penjala-penjala jiwa. Orang-orang yang memang sudah menyerahkan hidupnya kepada Tuhan untuk melayani Tuhan. Jadi tidak heran kalau semakin banyak orang ingin menjadi hamba Tuhan. Mudah-mudahan dengan tujuan menangkap jiwa. Ya bukan mencari keuntungan. Tetapi kita melihat bahwa karena adanya aliran kuasa Roh Kudus, maka kehidupan terjadi. Pohon-pohon bertumbuh dengan baik karena adanya aliran sungai.
Ikan-ikan semakin banyak. Artinya ada orang-orang percaya yang bertumbuh di dalam iman mereka. Bertumbuh dengan sehat. Diberkati karena tumbuh di aliran sungai. Dipenuhi dengan air. Dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus. Dan kuasa Roh Kudus itu yang kemudian kalau mengalir dalam kehidupan kita, itulah yang diharapkan. Ya, itulah yang menjadi janji Tuhan yang Tuhan sediakan bagi kita. Dan kembali ke visi utama GPD Kekeraso, masuk ke dalam gereja yang sempurna. Salah satunya ini, penuh dengan kuasa Roh Kudus. Tapi penuh dengan kuasa Roh Kudus juga menimbulkan satu kewajiban bagi kita untuk bersaksi, untuk mencari jiwa, untuk menangkap ikan. Dan Tuhan sediakan. Menjadi saksi karena memang Tuhan menghendaki kita harus menjadi saksi supaya banyak orang, karena misi Allah untuk menyelamatkan semua seisi dunia ini. Walaupun memang pada kenyataannya banyak juga kemudian orang yang menolak dan tidak mau percaya. Tetapi menjadi visi Allah, dan sebab itu kita menjadi kepanjangan tangan Allah. Kita membawa jiwa itu, menyaksikan kepada mereka mengenai juru selamat itu, supaya mereka menjadi orang-orang yang diselamatkan juga. Dan menjadi saksi artinya kita menjadi terang bagi dunia ini. Yesaya pasal 60 menggambarkan keadaan dunia saat ini. Ya, dikatakan bahwa kegelapan menutupi bumi. Kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Dunia semakin gelap. Bangsa-bangsa semakin kelam. Sehingga peperangan-peperangan terjadi. Tetapi kita harus menjadi terang. Kita harus menjadi saksi sebab itu. Dan untuk menjadi terang, kita harus menyala. Injil Matius pasal yang kelima. Injil Matius pasal yang kelima ayat yang mulai ayat 14 saya bacakan. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Pelita untuk menyala perlu minyak, dan ini bicara mengenai kuasa Roh Kudus ya. Dan kalau pelita itu menyala, tidak mungkin untuk menerangi tempat itu, pelita yang sudah menyala kemudian ditutup oleh gantang. Gantang adalah satu wadah yang dipakai untuk mengukur jumlah atau berat dari biji gandum atau biji-bijian pada masa yang lalu, dan dibuat dari satu bahan logam ya. Sehingga kalau pelita itu menyala tapi ditutup oleh gantang, maka tidak akan ada gunanya nyala pelita itu. Karena tujuan pelita adalah supaya membawa terang. Kalau pelita menyala kemudian ditutup, maka keadaan tetap akan menjadi gelap. Sebab itu dikatakan di ayat ini, lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Saudara mau menjadi terang? Orang di rumah saudara melihat saudara menjadi terang atau tidak? Sebab ini ayat katakan pelita itu menyala untuk menerangi semua orang di dalam rumah itu. Siapa yang tinggal bersama-sama dengan saudara di dalam rumah?
suami, istri, anak-anak, mungkin ada orang tua atau keluarga lain. Apakah mereka melihat terang kita menyala? Gak usah jauh-jauh, di dalam rumah dulu. Apakah terang kita menyala? Apakah orang-orang di rumah kemudian melihat, oh iya ini terang. Dia membawa terang, terangnya tidak ditutup oleh gantang. Percuma saudara mau teriak-teriak di luar, menginjil, dan berbuat segala sesuatu yang kelihatannya hebat. Tapi orang di dalam rumah tidak melihat terang saudara. Kalau orang di rumah tidak melihat terang saudara, bagaimana orang di luar mau lihat terang saudara? Bohong itu. Jadi mulai dulu dari lingkungan yang paling kecil, keluarga. Saudara mau menjadi terang bagi keluarga saudara? Ayat 16 kemudian katakan, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Jadi menjadi terang, bagaimana dalam prakteknya kita menjadi terang? Kan gak mungkin kita pasang lampu Natal ini di badan kita, kemudian berdiri rumah, nih lihat terang. Ya benar sih terang. Kesetrum saudara adanya. Bukan seperti itu, tetapi hati kita, apakah kita memberikan terang di dalam pikiran mereka, terang ke dalam hati mereka. Demikianlah hendaknya terang bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik. Saudara mau menjadi terang, mereka harus bisa melihat perbuatanmu yang baik. Saudara berbuat baik atau tidak dengan keluarga? Saudara bertanggung jawab terhadap keluarga? Anak-anak dengar-dengaran terhadap ayah ibu? Terang itu adalah perbuatan baik kita. Perbuatan baik memang tidak menyelamatkan saudara. Tapi perbuatan baik bisa menjadi terang mulai dari dalam keluarga. Perbuatan baik yang kita lakukan juga menjadi terang di mana di lingkungan di mana kita berada. Perbuatan baik itulah yang menjadi terang dalam kehidupan kita. Sebab itu di dalam suratan Petrus, saya tidak perlu baca, tetapi Rasul Petrus mengingatkan kepada bangsa Yahudi bagaimana mereka hidup dengan cara hidup yang baik di lingkungan di mana ada orang-orang yang bukan Yahudi. Kita sebagai Israel rohani, kita ada di lingkungan di mana lingkungan kita bukan orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Tapi Petrus kata, atau baca saja saudara ya, 1 Petrus pasal 2. 1 Petrus pasal yang kedua, ayat yang ke-12. Milikilah cara hidup yang baik di tengah-tengah bangsa-bangsa bukan Yahudi, supaya apabila mereka memfitnah kamu sebagai orang durjana, mereka dapat melihatnya dari perbuatan-perbuatanmu yang baik dan memuliakan Allah pada hari Ia melawat mereka. Ada orang-orang yang tidak percaya, orang-orang yang tinggal dalam kegelapan, orang-orang yang kemudian mau memfitnah kita karena terang kita, karena perbuatan baik kita. Tapi karena perbuatan baik kita juga, mereka tidak dapat lakukan. Karena apa? Karena terbukti apa yang kita lakukan adalah hal yang baik. Tidak bisa disanggah, tidak bisa disangkal. Perbuatan baik kita itu menyenangkan. Jadi terang di tengah-tengah lingkungan kegelapan, di tengah-tengah lingkungan yang tidak percaya Tuhan, di tengah-tengah lingkungan yang bahkan menolak Tuhan.
Ketika kita melakukan perbuatan baik, ayat ini jelas katakan, mereka dapat melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Allah. Ganti daripada mereka memfitnah kita, mereka memuliakan Allah karena perbuatan baik kita. Karena terang yang ada pada kita. Dan karena terang itu kita melakukan perbuatan baik. Sebab itu minta Tuhan penuhkan kita dengan kuasa Roh Kudus. Kuasa Roh Kudus itu yang akan memampukan kita untuk dapat melakukan perbuatan-perbuatan yang baik. Hal-hal yang baik, hal-hal yang bermanfaat, hal-hal yang menyenangkan orang lain. Hal-hal yang kemudian menjadi kesaksian bagi orang lain. Perbuatan baik seperti apa yang harus kita lakukan? Filipi pasal yang kedua. Filipi pasal yang kedua ayat 14 dan 15. Filipi 2 ayat 14-15. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan. Itu dulu. Perbuatan baik yang bisa kita tunjukkan adalah lakukan segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan. Haleluya. Haleluya. Ini udah bicara mulut saudara ya. Mau sih melayani cuma banyak protesnya. Gak bisa begini, gak boleh begini, harusnya begini, salah begitu. Wah, lakukan saja dengan tidak bersungut-sungut dan tidak berbantah-bantahan. Lanjut ayat yang ke-15 dari Filipi 2 itu. Supaya kamu tidak beraib dan tiada bernoda sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini. Sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Kita mau jadi terang seperti bintang-bintang. Menjadi terang adalah melakukan perbuatan yang baik. Melakukan perbuatan yang baik adalah lakukan segala sesuatu tidak dengan bersungut-sungut dan berbantah-bantahan. Haleluya. Jangan bakar lota saudara ya. Veto terus kiri kanan. Sudah terima saja, kalau mau terima, kalau enggak ya sudah. Urusan saudara, tetapi jangan terima kemudian mulai bersungut-sungut, berbantah-bantah. Ah enggak benar ini caranya, enggak benar ini gembala tunjuk saya, begini cara kerjanya. Tunjukkan terang saudara dengan melakukan perbuatan baik, dengan tidak berbantah-bantahan. Sebab itu biarlah kita penuh dengan kuasa Roh Kudus. Kita terima baptisan Roh Kudus dalam kehidupan kita. Supaya dengan kepenuhan kuasa Roh Kudus itu seperti sungai tadi yang mengalir. Membawa jiwa-jiwa tumbuh kuat di dalam iman mereka. Kalau Roh Kudus mengalir di tempat ini seperti aliran sungai, maka seluruh jemaat Keramat akan bertumbuh dengan kuat seperti pohon yang bertumbuh di sana sini dalam Yeskiel 47 tadi. Bertumbuh dengan akar yang kuat dan menghasilkan ikan-ikan yang banyak. Dan kalau kita dipenuhkan kuasa Roh Kudus, kisah Rasul 1 ayat 8 tadi katakan, kamu akan menerima kuasa. Supaya dengan kuasa itu kita kemudian mulai menjadi saksi. Menjadi saksi, saudara.
di tengah kegelapan dunia. Menjadi saksi artinya mempertahankan kebenaran firman Tuhan. Mempertahankan iman kita. Berani. Karena apa? Karena ada kuasa. Saudara, di tengah-tengah bangsa yang atau tengah-tengah keadaan lingkungan yang tidak percaya kepada Tuhan. Keadaan di tengah-tengah lingkungan di mana kejahatan merupakan satu kebenaran baru bagi mereka. Bagaimana saudara mempertahankan kebenaran menurut firman Tuhan? Kalau menurut mereka ini loh kebenaran. Padahal itu adalah sesuatu yang jahat. Karena mereka sudah melakukan itu terus menerus berulang-ulang. Sehingga kejahatan itu menjadi satu kebiasaan. Bahkan dianggap sebagai satu kebenaran. Tapi kita harus tetap berdiri di atas kebenaran firman Allah. Kita perlu kuasa Roh Kudus. Begitu kita bisa menjadi saksi mulai dari Yerusalem, Yehuda, sampai ke Samaria. Dan Alkitab mencatat orang-orang Samaria adalah orang-orang yang tidak cocok dengan Israel. Dengan orang-orang Yahudi. Artinya kita juga harus menjadi saksi bagi orang-orang yang membenci kita. Bagi musuh-musuh kita. Begitu kita perlu kuasa itu. Kuasa itu yang akan membangkitkan keberanian dalam kita untuk terus menyaksikan kebenaran firman Tuhan. Dan sebagai ayat terakhir, kalau kita menjalankan tugas kewajiban kita sebagai saksi menjadi terang di tengah kegelapan dunia saat ini, maka di dalam 2 Korintus pasal yang ke-13 ayat yang ke-11 katakan, akhirnya saudara-saudaraku, bersukacitalah, usahakanlah dirimu supaya sempurna, terimalah segala nasihatku, sehati sepikirlah kamu, dan hiduplah dalam damai sejahtera, maka Allah sumber kasih dan damai sejahtera akan menyertai kamu. Berusaha untuk hidup sempurna, sehati sepikir, bekerja bersama-sama, tidak dengan bersungut-sungut, tidak dengan berbantah-bantahan, tapi nikmati aliran sungai kuasa Roh Kudus itu dalam kehidupan berjemaat. Dan kita berdoa biarlah aliran sungai itu juga mengalir tempat ini. Kuasa Roh Kudus boleh mengalir tempat ini. Kuasa Roh Kudus boleh memenuhi kita. Kita menjadi terang dimanapun kita berada. Kita menjadi penangkap-penangkap ikan yang Tuhan sudah sediakan untuk membawa mereka masuk ke dalam rumah Tuhan. Puji Tuhan.